Halo semuanya, gue Adi, dan kali ini gue bakal bawain salah satu manhwa penuh intrik, pengkhianatan, dan kebangkitan, Good Level Assassin I'm the Shadow. Cerita dimulai dengan suasana kacau, petir menyambar, dan mayat berserakan di mana-mana. Di tengah kekacauan itu, seorang wanita berkata, "Hinpeng, kau luar biasa. Bahkan di bawah kutukan percepatan usia 100 kali lipat, kau masih bisa menaklukkan Ancient Quadrants." Monster penjaga artefak kuno bernama Eye of Judgment akhirnya tumbang. Tapi meski udah dapetin artefak itu, kondisi Hinpeng malah sekarat. Dan lebih parah lagi, di saat kritis kayak gini, dia malah dikhianati. Wanita yang bicara barusan bukan orang asing, tapi artinya sendiri, Hin Xiaoyu. Tapi buat Xiaoyu, Hinpeng cuma anak angkat, bukan saudara kandung. Tanpa ragu, dia berkhianat dan berpaling ke pria bernama Song Fei. Ternyata sejak lama mereka berdua udah kompak nyusun rencana buat bunuh Hinpeng demi artefak itu. Hinpeng shock berat, Adi yang selama ini dia lindungi ternyata nggak lebih dari pengkhianat kejam. Dengan dingin, Xiaoyu ninggalin kakaknya, sementara Song Fei maju buat ngelancarin tebasan terakhir. Sebelum mati, Hinpeng bersumpah suatu hari dia bakal balas dendam, dan tepat setelah itu kepalanya dipenggal. Lalu keajaiban terjadi. Hinpeng bangun lagi di kamarnya tahun 2025, tepat 9 tahun sebelum semua tragedi itu terjadi. Artinya dia bereinkarnasi. Hari pertama setelah balik ke masa lalu, masalah lama langsung muncul lagi. Xiaoyu, adik fanatik Song Fei, datang marah-marah sama proses kayak kehidupan sebelumnya. Tapi kali ini Hinpeng udah beda. Bukannya nurutin adiknya, dia malah ngasih tamparan keras dengan tatapan dingin. Dia bilang, "Aku nggak punya waktu buat berdebat sama orang sepertimu. Mulai hari ini kau bukan lagi adikku." Setelah itu dia kasih semua uang warisan orang tuanya ke Xiaoyu. Kalau di kehidupan sebelumnya dia rela ngorbanin segalanya buat jagain Xiaoyu, kali ini dia mau lihat sejauh apa dia bisa melangkah tanpa beban. Begitu tidur, dia langsung masuk ke dunia game. Dulu dia pilih warrior demi melindungi adiknya, tapi sekarang gak ada alasan buat itu lagi. Dia pilih assassin. Dan ternyata artefak Eye of Judgment masih menempel padanya. Bahkan sistem kasih dia hidden job tertinggi, Shadow Assassin, kekuatan yang jauh melampaui player lain. Dengan nama alias barunya, Shadow, Hinpeng memulai hidup kedua di dunia game. Kali ini dia nggak bakal jadi korban, dia bakal jadi predator. Di Shelton, zona aman pertama, dia langsung jadi pusat perhatian. Player lain yang kalah dari monster pada balik ke kota dalam keadaan babak belur. Tapi ada cewek yang coba ngajak Shadow gabung party, tapi tanpa basa-basi dia langsung cuek dan pergi. Merasa diremehkan, party itu malah coba ikutin dia, tapi Shadow menghilang pakai skill Steel Snake, kemampuan khas assassin tingkat lanjut. Player lain cuma bisa bengong karena skill itu mustahil dipakai sama pemula. Statistik Shadow memang masih pemula, tapi jauh di atas rata-rata. Dan semua poin atributnya dia masukin ke agility. Buat apa strength atau magic, kalau sekali kena monster aja bisa mati. Menurutnya kunci bertahan hidup cuma satu, kecepatan. Dan benar saja, saat monster crawler muncul, dia langsung pakai strategi assassin, hindari serangan, tunggu celah, lalu serang titik vital dari belakang. Satu tebasan, monster itu tumbang. Shadow pun resmi mulai jalannya sebagai player paling berbahaya di God of Second. Shadow kaget banget, dia nggak nyangka kalau keserangannya bakal sekuat itu. Dulu waktu masih jadi warrior, dia butuh jungkir balik, berdarah-darah, bahkan hampir mati cuma buat ngalahin satu monster. Tapi sekarang masa-masa nyiksa diri kayak gitu udah lewat. Begitu ngebantai crawler, dia langsung dapat 3 hari lifespan yang bisa diperdagangkan, plus 54 tahun 155 hari lifespan non-threat. Jackpot awal yang lumayan gede buat player pemula. Bukan cuma itu, efek Eye of Judgment akhirnya aktif. Sistem kasih dia 5 poin evolusi setiap 24 jam. Dan tambahan poin kalau berhasil bunuh boss sendirian. Di kehidupan sebelumnya, upgrade skill itu mustahil, stat udah fake, gak bisa diubah. Tapi sekarang dengan Authority of Judgment, Shadow bisa nge-break rule seenaknya. Langkah pertama, dia upgrade skill pasif backstep, lanjut ke Shadow Snake. Setelah upgrade monster biasa, tinggal anggap pelatihan pemanasan. Pas dia lagi lanjut berburu, ada 2 player soto yang nyinyir, ngeremehin dia karena kelihatan gampang banget bunuh crawler. Shadow sih cuma diam.
Tapi tanpa mereka sadari, seekor monster laba-laba gede udah ngintai dari belakang. Shadow langsung ngilang pakai Shadow Snack. Masuk ke mode stealth, dua player itu malah ngira dia kabur ketakutan. Sampai tiba-tiba laba-laba itu nurturer level 1 bronze boss dengan HP 1600 muncul dan langsung nyapu mereka hidup-hidup. Kedua player itu mati konyol, sementara Shadow ngeliatin dengan tenang. Buat Shadow ini kesempatan bagus buat ngetes skill barunya. Dia pakai Steel Breaker Strike, damage langsung nambah drastis. Lanjut lempar batu kecil, kelihatannya receh, tapi karena efek Steel Breaker plus backstab, damage jadi critical hit mematikan. Cukup pulang trik lempar batu plus steel, dan si laba-laba bos itu tewas tanpa bisa ngelawan balik. Leatherfoot diumumin, player bernama Shadow kini jadi peringkat 1 di Shelton level 2. Para player lain yang baru mati lawan master awal cuma bisa melongo. Dari drop item, Shadow dapat skill bow Greedy Hand plus corrosive dagger. Skill Greedy Hand bisa ningkatin 20% reward dari tiap monster. Di kehidupan sebelumnya ada player biasa yang cuma gara-gara skill ini langsung gilir eagle besar Good Slayer. Bayangin kalau skill ini dievolusi pakai Eye of Judgment, 20% bisa jadi 70%, bahkan 100%, reward double. Dan benar saja, setelah dievolusi skill itu naik ke gold tier dengan rate 70%. Kalau dinaikin lagi bisa 100%, setiap monster otomatis jadi ATM berjalan. Sementara itu di dunia nyata, Hyaoyu lagi di sekolah. Temennya nyaranin supaya dia minta maaf ke Hinpeng karena kakaknya sebenarnya baik, tapi Hyaoyu malah keras kepala nyalain Hinpeng balik. Di sisi lain, fenomena aneh makin rame. Orang-orang yang tidur dengan tubuh transparan tersebar di internet. Itu tanda mereka masuk ke game God of Second. Balik lagi ke Shadow, setelah dapat equipment baru, dia sadar dunia bakal segera kacau. Karena kalau player bisa ekstrak skill dan item dari game ke dunia nyata, maka tatanan dunia bakal hancur. Untuk bisa ngelakuin itu, syaratnya level 10 plus cukup lifespan tradable. Karena itu dia harus ngeburu boss lebih banyak biar leveling cepat. Dan pas lagi cari target, dia nemuin sekelompok player lagi panik lawan boss Sprint Predator level 2. Di sana dia lihat wajah familiar Wang Meng. Di kehidupan sebelumnya, Wang Meng terkenal sebagai pemimpin tim dengan anggota Job Hidden, Holy Shade Warrior, maka dengan damage sihir brutal, Archer Sharpshooter, dan Oracle Priest sebagai healer support. Formasi mereka sudah lengkap, tapi tetap kesulitan lawan Sprint Predator. Boss itu terlalu cepat, bikin mereka kewalahan. Satu yang intip dalam mode stealth cuma bisa mikir, kalau terus gini bukannya menang, mereka malah bakal narik monster lain buat nimbrung. Dan benar aja, dua koruptor level 2 mulai muncul. Monster lumpur berdefense tinggi. Satu player nekat nyerang pakai pedang, tapi serangannya sama aja kayak nyubit. Pertarungan baru makin memanas. Monster itu menyemburkan cairan busuk dan menjijikan, membuat tim Wang Meng berada di ambang bahaya. Tepat saat situasi kritis, Shadow melesat dengan cepat lalu menebas makhluk tersebut hanya dengan satu ayunan. Semua anggota tim terperangah. Mereka bahkan tidak sempat menangkap wujudnya karena kecepatannya yang luar biasa. Shadow tak berhenti sampai di situ. Ia langsung membungkam koruptor lain yang mengancam tim Wang Meng. Awalnya mereka panik dengan kekuatan misterius itu, namun Wang Meng menenangkan timnya dan berharap Shadow berdiri di pihak mereka. Usai menyingkirkan dua koruptor, Shadow memperoleh skill baru bernama Poison Dart, kemampuan untuk melemparkan anak panah beracun sejauh 14 meter dengan cooldown singkat hanya 5 detik. Sementara itu, Wang Meng yang kian terdesak akhirnya terkena serangan telak dari Sprint Predator. Para rekannya panik, tapi ia justru memerintahkan mereka mundur karena sadar mereka belum cukup kuat. Tiba-tiba, sebuah anak panah beracun melesat ke arah Predator itu. Hanya dengan satu serangan, damage besar sebesar 845 poin muncul, membuat HP sang bos langsung berkurang setengah. Efek racun dari Poison Dart pun terus menggerogoti hingga Sprint Predator tumbang. Shadow sendiri tak menyangka kalau skill barunya bisa menghasilkan kerusakan sehebat itu. Dengan keunggulan stealth, Shadow dapat menggunakan Poison Dart dari jarak jauh tanpa resiko. Wang Meng dan timnya masih terdiam, tercengang menyaksikan kekuatan itu. Reward boss monster sepenuhnya jatuh ke tangan Shadow, karena dialah yang memberikan damage terbesar sekaligus finishing blow. Alih-alih iri, Wang Meng justru berterima kasih atas bantuan Shadow. Ia menerima nasihatnya untuk selalu waspada dan tidak mudah percaya pada orang lain di luar kota. Setelah itu, tim Wang Meng pergi, sementara Shadow melanjutkan misinya. Dengan kerugian, ia meningkatkan hasil drop 3 poin evolusi, tambah 55 hari tradable lifespan, dan berbagai item inventory miliknya pun penuh.
memaksanya kembali ke kota untuk menjual hasil buruannya. Kecepatan perkembangan Sato kali ini benar-benar berbeda, 100 kali lebih cepat dibanding kehidupan yang dulu. Balas dendam terhadap Song Fei terasa semakin dekat. Sementara itu, banyak player lain mulai kewalahan. Monster yang terlalu kuat membuat party demi party terbantai. Mereka sadar untuk bisa keluar dari game setidaknya harus mencapai level 3 karena tubuh asli di dunia nyata tetap kelaparan dan lifespan terus berkurang. Mereka tertekan untuk segera naik level. Saat leaderboard diumumkan, Sato di peringkat 1 dengan level 3. Seorang player wanita berambut pirang bernama Zhang Li pun berinisiatif. Ia menawarkan imbalan 10 juta yuan di dunia nyata bagi siapa saja yang bisa membuat Sato membantunya. Di sisi lain, Sato tetap fokus farming dan meningkatkan greedy hand agar peluang drop semakin tinggi, hingga akhirnya ia menemukan keberadaan boss monster legendaris The Damned yang baru saja membantai puluhan player. Sayangnya inventorinya penuh, jadi ia menandai lokasi itu untuk nanti. Setibanya di kota, kabar mengenai Zhang Li yang siap membayar mahal demi bantuan Sato sudah tersebar. Sato pun muncul di Shelton, mengejutkan semua player. Ia membuka stand, menjual hasil buruan, para pemain langsung berebut membeli. Apalagi setelah tahu dia player nomor 1. Seorang mage peringkat 11 bernama Grey Rose menawar item miliknya. Sato menolak pembayaran uang nyata karena baginya hanya lifespan yang berharga. Rose akhirnya membeli lifespan dari rekan-rekannya lalu berhasil melakukan transaksi dengan Sato. Tak lama kemudian, Zhang Li sendiri mendekati Sato, menawarkan 10 juta yuan dan berbagai jaminan. Namun Sato menolak mentah-mentah, bahkan mengintimidasi Zhang Li hingga ia dan kelompoknya lari ketakutan. Semua barang Sato habis terjual. Ia pun kembali berburu targetnya, The Damned. Sementara itu, Zhang Li yang kesal mencari cara lain. Ia bertemu player bernama Lao Mao yang menawarinya jasa leveling dengan bayaran 10 juta yuan. Setelah sedikit negosiasi, Zhang Li setuju membayar setengah harga 5 juta yuan. Di waktu yang sama, Sato sudah kembali ke hutan liar, bersiap menghadapi pertempuran berikutnya. Sato kini bersiap menghadapi The Damned, bos yang sudah berevolusi ke tingkat silver. Awalnya, dia sebenarnya pengen nunggu si monster naik ke gold biar hadiahnya lebih besar. Pertarungan dimulai. Sato melemparkan poison dart yang dipadukan dengan steel breaker. Racunnya langsung nempel ke tubuh Damned. Setelah itu, dia masuk lagi ke mode steel dengan Shadow Snack. Perlu dicatat, boss silver punya darah 2-3 kali lipat lebih tebal dibanding boss bronze. Jadi jelas, pertempuran ini bakal lebih lama. Damned pun mengamuk, ngeluarin serangan area dengan damage sihir gede banget. Kalau Shadow sampai kena, tamat sudah. Tapi dengan kecepatan dan timing steelnya, semua serangan bisa dihindari dengan mulus. Strateginya jelas, main aman. Dia terspam poison dart dari jarak jauh, hilang pakai Shadow Step, lalu balik lagi nembak di titik lemah. Racun yang nempel bikin HP Damned terus turun sedikit demi sedikit, sampai akhirnya saat darahnya hampir habis, bos itu malah kabur. Kesempatan emas buat Sato. Dia langsung lompat keluar dari bayangan. Tusukan berarti critical hit, Damned tumbang. Hadiahnya luar biasa. Sato dapat 1800 XP. Langsung lompat 2 level ke level 5 plus 4 poin evolusi. Sebelum looting, dia sempat mengaktifkan gradient. Dengan tingkat keberhasilannya sudah tembus 100% lebih, drop item yang didapat jadi 2 kali lipat. Bahkan kualitas item juga naik dari normal jadi lebih tinggi. Inilah yang bikin perkembangan Sato jauh lebih cepat dibanding player lain. Di sisi lain, party Wang Meng akhirnya sampai level 3. Beberapa anggotanya mulai ngefans sama Sato. Bahkan ada yang pengen add friend. Pas leaderboard diumumkan, semua player tercengang. Posisi pertama jelas diduduki Sato, sudah level 5. Wang Meng sendiri cuma bisa mengingatkan timnya biar tetap tenang. Jangan iri, fokus dulu ke tujuan. Mereka akhirnya bisa logout kembali ke dunia nyata. Wang Meng keluar dari game, tubuhnya yang sempat transparan kembali normal. Ternyata identitas aslinya adalah seorang polisi. Setelah laporan diberikan, atasan dan tim kepolisian kaget mendengar perkembangan Sato yang gila-gilaan cepat. Mereka heran, kenapa dia nggak logout sama sekali. Ada dugaan mungkin Sato tidak punya keluarga dekat yang harus dikabari. Seorang polisi wanita, Anyu, bahkan curiga apa mungkin Sato itu transmigrator. Alasannya terlalu cepat berkembang, seolah punya pengalaman sebelumnya, tapi kapten mereka kurang percaya. Terlalu terdengar kayak cerita fantasi. Yang jelas, penelitian terbaru mengungkap fakta mengejutkan. Orang-orang yang mati di game ternyata benar-benar meninggal di dunia nyata karena lifespan mereka habis. Artinya tidur, otomatis masuk game, mati di dalam, selesai. Dan parahnya lagi,
God of Second bukan game biasa. Orang dipaksa masuk tanpa sadar. Karena itu, kepolisian dunia mulai bentuk pasukan khusus buat nyelidiki fenomena ini. Kapten menunjuk Anyu jadi pimpinan tim, dengan Wang Meng sebagai wakil. Tugas mereka jelas, cari tahu identitas Sato, dan kalau bisa jadikan dia sekutu. Sementara itu, di sekolah, Xiaoyu masih sibuk mikirin Hin Peng yang gak kunjung menghubunginya. Bukannya merasa salah, dia malah dendam dan makin terobsesi pada Song Fei. Tepuk tangannya makin menjadi-jadi. Dia berniat masuk God of Second cuma biar bisa ketemu idol busuknya itu. Dia sempat nanya ke temannya, Zhang Wei, soal tips leveling. Awalnya, Zhang Wei kasih saran atribut, tapi Xiaoyu dengan rayuannya malah berniat memanfaatkan pria itu lebih jauh. Akhirnya dia tidur, masuk ke game, dengan pikiran kotor yang gak sehat. Kembali ke Saito, dari hasil buruannya, dia dapat cincin peningkat atribut penting dan defense, plus skill baru, Instant Shadow Slash alias Phantom Slash Sliver Tier. Skill ini bikin Saito bisa menyerang super cepat dalam radius tertentu, ngebunuh banyak monster sekaligus. Karena masih ada poin evolusi sisa, dia upgrade lagi Greedy Hand, naik ke tingkat Diamond dengan drop rate tambahan sampai 220%. Artinya setiap kali bunuh monster, 2 hadiah tambahan otomatis masuk kantong. Saito makin overpowered. Dan benar saja, pas segerombolan crawler level 4 datang, cukup dengan sekali tebas instan Shadow Slash, semuanya mati seketika. OP parah. Sekarang Saito punya 618 hari lifespan tradable. Untuk bisa ekstrak skill ke dunia nyata minimal butuh 19 hari plus level 10. Jadi targetnya jelas, farming terus biar syaratnya cepat tercapai. Dalam mode stealth, Saito sempat ngintip mau bersama Zhang Li, mau menagih imbalan, dan Zhang Li membayar dengan lifespan yang nilainya setara ribuan yuan. Mau malah ngejek Saito sebagai idiot karena nolak uang nyata. Padahal justru orang-orang kayak maulah yang bodoh nggak ngerti kalau God of Second bakal jadi fondasi dunia baru. Akhirnya Saito pergi ke teleportasi Shao Town, membuka akses ke kota lain dengan bayar lifespan. Tujuannya jelas, Firefly City, tempat Song Fei berada. Tapi sebelum itu ada satu target penting, mencapai level 10 dan menuju God's Abundant Realm. Di sanalah inti permainan ini dimulai. Seperti biasa, Saito buka lapak di kota. Item yang dijualnya laku keras meski harganya selangit. Hanya dalam semenit semua barang habis terjual. Dari hasil itu dia berhasil menambah lifespan tradable jadi total 2174 hari. Bayangin, hanya dalam waktu singkat dia udah jadi player dengan perkembangan paling gila. Dunia God of Second baru saja dimulai, tapi Saito udah meninggalkan semua orang jauh di belakang. Meskipun Saito sudah mengumpulkan cukup banyak lifespan, jumlah itu masih jauh dari target kalau tujuannya adalah mengekstrak level, atribut, dan profesi. Saat itulah seorang player menghampiri, menawarkan item langka, Spice Ring yang bisa nambahin 12 slot inventory. Saito sempat kaget, karena di kehidupan dulu harga satu Space Ring bisa tembus 3600 hari lifespan. Tapi kali ini si wanita itu nggak minta lifespan sebagai bayaran. Cukup satu hal sederhana, dia ingin menambah Saito sebagai teman dan mengajaknya kerjasama menaklukkan satu bos. Tanpa banyak mikir, Saito langsung setuju. Player cewek itu punya nickname panjang, Black Bloom, Big Bloom, tapi nanti Saito bakal terbiasa memanggilnya dengan sebutan Little Black. Bos yang jadi target mereka kali ini bukan sembarangan, Golden Goldfish, bos spesial tingkat gold yang nongol di sebuah rawa, tampang compang-camping di atas perahu. Sekilas terlihat remeh, tapi justru bos ini bisa ngedrop item rare yang luar biasa berguna. Setelah ngobrol, Saito mulai curiga, apakah Little Black ini ikan koi yang dulu pernah ia temui di kehidupan sebelumnya. Karena konon salah satu anggota tim Wang Meng memang punya keberuntungan aneh. Tiap keluyuran selalu ketemu bos rare, treasure chest, dungeon rahasia, bahkan kesempatan yang mustahil sekalipun. Awalnya Saito agak nggak percaya, tapi setelah dengar Little Black nemu Golden Goldfish cuma gara-gara gabut, rasanya rumor soal hoki gila itu nyata adanya. Mereka pun berangkat, tapi ternyata ada seorang player botak yang ngikutin dari belakang. Informasi itu langsung dilaporkannya ke bosnya, dan kelompok begal pun mulai bersiap untuk merampok Saito dan Little Black. Dalam perjalanan, Saito dan Little Black sempat bikin kesepakatan soal pembagian drop item. Little Black terbukti baik hati, nurut semua saran Saito, bahkan siap beli item bagus dari Saito demi ngeboost kekuatan tim Wang Meng. Awalnya Little Black kira mereka bakal nunggu Wang Meng dan tim untuk lawan bos, tapi ternyata Saito udah niat dari awal buat solo Golden Goldfish. Little Black tentu kaget, karena bos gold level 5 jelas bukan lawan gampang, tapi Saito cuma bilang
kamu cukup nonton dari tempat aman. Pas mereka lagi ngobrol, tiba-tiba Sato mengaktifkan Shadow Snake, langsung menghilang dari pandangan. Di saat bersamaan, kelompok Baker sudah siap mengincar Little Black. Sayangnya, tanpa mereka sadari, Sato udah nyelinap dekat. Hanya dengan instan 1 slash, 5 orang Baker langsung dilibas dalam sekejap. Bagi Sato, 5 player itu nggak ada artinya, cuma setara 2 monster biasa. Hadiah lifespan yang dia dapat pun minim. Setelah itu, dia balik ke Little Black, dan mereka lanjut perjalanan. Di sisi lain, Xiaoyu akhirnya masuk ke dunia God of Second. Dia benar-benar terkesima, nggak bisa bedain mana game, mana dunia nyata. Job yang dia dapat ternyata hidden job, sacrifice, role support, healer. Tapi bukannya mikirin kakaknya, Xiaoyu malah sibuk khawatirin Song Fei, cowok busuk incarannya. Dia bahkan nyari Jiang Wei yang sebelumnya janji mau bantu. Saat lihat leaderboard, Xiaoyu langsung shock. Nama Shadow nongol di peringkat 1, udah level 6. Karena itu dia mulai pasang target baru, bukan lagi Song Fei, tapi Shadow. Tentu saja niatnya tetap buat dimanfaatkan. Kebetulan Wang Ming dan timnya lagi nyari healer. Xiaoyu pun sok-sokan nawarin diri gabung ke mereka. Kembali ke Shadow dan Little Black. Dari atas tebing mereka bisa lihat Golden Gossip di kejauhan. Shadow nyuruh Little Black tetap di sana, sementara dia maju sendirian. Dengan Shadow Snake, ia mendekati bos itu. Tapi ada masalah besar. Area sekitar Golden Gossip adalah Violent Zone, tempat dimana konsumsi life spawn meningkat 100 kali lipat. 5 menit di sana sama dengan hilang 1 hari life spawn. Golden Gossip sendiri level 5 dengan durasi penaklukan 45 menit 25 detik. Tapi Shadow yakin waktu segitu udah lebih dari cukup. Pertarungan dimulai. Instan 1 slash, damage masuk, dilanjutkan dengan Venom Dart yang langsung ngasih critical hit. Golden Gossip punya 3 poin kelemahan. Weak spot ada di lonceng kapal. Kalau dipukul, ia bakal ngeluarin badai air dengan damage area mematikan. Tiap 3 menit, ia bisa summon 12 pasukan bawahan bernama Decaying Water Ghost. Untungnya, Shadow punya skill stealth, jadi summon itu nggak terlalu berbahaya. Dengan sekali tebas, dia bisa menghabisi semua Water Ghost dalam hitungan detik. Little Black yang nonton cuma bisa melongo kagum. Di tengah pertarungan, Shadow bilang ke Little Black, "Aku bakal mati sebentar lagi. Jangan panik, itu bagian dari rencana." Dan benar saja, setelah Golden Gossip ngeluarin serangan Immobilize, Shadow mati di tempat. Dari kematian itu, dia menjatuhkan 1887 hari lifespan tradable dan 326 tahun lifespan non-tradable. Para begal yang kebetulan ada di sekitar langsung kalap, nyari kesempatan buat rebut drop. Tapi bukannya dapat untung, mereka malah ketiban sial dipindahkan paksa balik ke kota tanpa sempat ngelawan. Sementara itu Shadow respon kembali ke tempat bos. Dia heran lihat banyak bola cahaya respawn berterbaran. Little Black pun jelasin ada sekelompok player bego yang mati begitu saja. Shadow cuma bisa nyengir karena dia tahu betul betapa susahnya bos ini dulu di kehidupan yang lama. Golden Gossip memang sulit, tapi begitu skill Immobilize terpakai, pertarungan bakal lebih gampang. Shadow fokus menyerang lonceng kapal, disusul skill instan 1 slash lagi-lagi. Namun kelompok begal yang tadi sudah bangkit kembali dan muncul lagi. Kali ini mereka ngincar Little Black. Gadis itu pun berani melawan, merapalin Thunder Magic ke arah mereka. Meski damage-nya nggak besar, setidaknya bikin mereka kesal dan balik ngejar Little Black. Dari jauh, kelompok player lain juga ikut memperhatikan. Jelas punya niat jahat sendiri. Dan di tengah keributan itu, Shadow masih fokus ngejar Golden Gossip. Pertarungan panjang yang menarik banyak perhatian player lain yang siap-siap jadi tikus perebut reward. Setelah pertarungan sengit, akhirnya Shadow berhasil menumbangkan Golden Gossip. Tapi dia nggak langsung muncul, karena masih dalam mode stealth. Nah, sistem game otomatis nyebarin informasi ke seluruh pemain. Ada seorang bernama Shadow yang berhasil solo bunuh bos rank gold. Kabar itu bikin heboh. Wang Ming pun kaget, gak percaya sama perkembangan Shadow yang terlalu cepat. Sementara Xiao malah makin penasaran, pengen buru-buru ketemu Shadow. Drop reward dari bos itu lumayan gila jumlahnya. Tapi dari balik pohon-pohonan ada player kroco yang licik, nyuruh temannya pakai skill anti-invisibility buat nyari posisi Shadow. Skill itu namanya Phantom Hornet Eagle. Sayangnya mereka salah orang. Level stealth Shadow jauh lebih tinggi, jadi skill raja itu nggak mempan.
Mereka kira Seto kabur, padahal sebenarnya Seto masih mengintai dari dekat. Dan dalam hitungan detik, kroco-kroco itu langsung dicincang habis. Seperti biasa, sebelum mengambil loot, Seto ngaktifin gradian biar drop item makin melimpah. Kali ini efeknya gokil, sampai 300 lebih banyak. Dari situ dia dapat poin evolusi, item spesial, bahkan sebuah ghost barbell item yang bikin dia nggak bakal kehilangan respawn meskipun mati. Belum sempat bernapas, tiba-tiba ada pesan dari Little Black. Dia minta tolong karena lagi dikepung player begal. Tapi daripada nyerah, Little Black malah nekat loncat ke jurang biar nggak ketangkap. Walau mati, dia respawn di kota dengan aman. Seto pun janji bakal nyusul. Hari itu benar-benar jackpot buat Seto. Selain dapat ratusan hari respawn, poin evolusinya juga menumpuk. Dia upgrade beberapa skill dan peralatan sampai makin imba. Senjatanya dapat dagger platinum, armornya makin kuat, bahkan dapat skill baru, Ghost Blur yang bikin dodge rate naik 15%. Intinya Seto sekarang makin susah buat disentuh. Setelah selesai jualan barang di kota, Seto balik nemuin Little Black. Sebagai ucapan terima kasih, Seto ngasih item peningkat sihir dan gantinya Little Black ngasih info penting tentang sebuah reruntuhan misterius. Tanpa ragu, Seto langsung berangkat. Reruntuhan itu ternyata adalah Temple of Fate, tempat berbahaya dengan monster pengikut dewa kuno. Di sana, Seto ketemu makhluk aneh bernama The Follower, level 10 rank silver. Walau awalnya sulit dibunuh, monster itu malah tunduk padanya karena pengaruh artefak Eye of Judgment. Tapi Seto nggak buang waktu. Setelah membantai mereka, dia naik level, dapat banyak loot, bahkan sebuah kalung emas bernama Pendant of the Faithful. Item yang bikin cooldown skill jadi super singkat, dan puncaknya sebuah mekanisme aktif. Pilar misterius muncul, lalu membawa Seto turun ratusan meter ke dalam sebuah labirin tersembunyi. Disinilah petualangan berikutnya dimulai. Pengalaman hidup sebelumnya bikin Seto paham betul, labirin kuno ini penuh dengan jebakan mematikan. Kalau nekat masuk tanpa persiapan, bisa dipastikan mati di tempat. Dengan atributnya sekarang, satu jebakan saja cukup untuk menghabisinya. Untungnya, Seto baru saja dapat kalung spesial yang bisa memanggil default follower monster bawahan yang bisa ia pakai sebagai umpan. Jadi dengan santai dia memerintahkan follower itu untuk maju lebih dahulu. Setiap kali jebakan terpicu, follower jadi korban. Sementara itu, Seto fokus memperkuat diri dengan meningkatkan skill pasif dashnya. Kini hampir 75% serangan bisa ia hindari. Progresnya lambat tapi aman. Satu jebakan demi jebakan berhasil ia lalui. Bahkan ada momen ketika sebuah batu raksasa jatuh menimpa followernya dan Seto cuma mengangguk pelan. Semua berjalan sesuai dugaan. Selama 3 jam penuh, ia mengandalkan follower untuk membuka jalan. Sampai akhirnya keluar dari labirin dengan selamat. Di ujung lorong, ia menemukan sebuah pintu misterius. Followernya mencoba membuka, tapi gagal. Saat Seto menyentuh pintu itu, barulah terbuka perlahan. Di baliknya ada sebuah peti harta berbalut duri, dijaga oleh seorang NPC wanita misterius. NPC itu berbicara dengan bahasa yang bahkan Seto tak mengerti. Tak lama, ia lenyap dan duri-duri di peti ikut menghilang. Peti itu ternyata berisi skill epic untuk assassin bernama Bestowal of Mercy. Skill ini punya efek aktif bernama Slit Road, serangan dahsyat yang bisa memberikan damage 100% selama 3 detik penuh. Artinya setiap serangan pertama Seto bakal langsung diperkuat efek tambahan. Dan kabar baiknya, karena sudah level epic, butuh lebih sedikit poin evolusi untuk naik ke legendary. Jackpot lagi buat Seto. Semua ini berkat informasi dari Little Black. Setelah itu, Seto kembali ke kota. Banyak orang yang penasaran, bahkan ada yang ngajak berteman. Ada juga yang nawarin macam-macam hal, tapi Seto nggak peduli. Dia cuma fokus ke tujuannya. Saat itulah dia melihat Wang Meng dan juga Xiaoyu, si beban yang entah kenapa bisa gabung ke partinya. Seto langsung waspada. Ia tahu kalau identitas aslinya sampai terbongkar di dunia nyata, nyawanya bisa melayang hanya karena pisau dapur. Xiaoyu yang otaknya penuh ilusi mulai pasang rencana busuk. Dia ingin menjadikan Seto budaknya hanya demi bisa dekat dengan Song Fei. Betapa bodohnya. Seto menahan diri, gak mau buang waktu meladeninya.
dia pun bertransaksi dengan Wang Meng, menjual item penting yang memang bisa memperkuat tim mereka. Wang Meng sangat berterima kasih, bahkan berjanji akan membalas kebaikannya. Tapi jelas, Saito sengaja tidak memberikan apapun pada Hyayo. Meski sebenarnya dia punya senjata dan skill book yang cocok untuk seorang healer, dia nggak sudi memberikannya kepada perempuan bodoh itu. Untungnya, Saito tahu ada healer lain yang jauh lebih mumpuni, Yesue, seorang preset yang pernah solo membunuh bos epic. Dan kebetulan Yesue berada di kota yang sama dengan Songfei, kota kunang-kunang. Satu perjalanan, dua target. Dengan teleportasi, Saito pun tiba di sana. Dalam mode stealth, dia mengamati sekeliling. Sampai akhirnya dia menemukan Songfei di sebuah lembah bernama Wailing Valley, tempat penuh monster level 5. Saat itu, Songfei sedang bersama sekumpulan penggemar fantatiknya. Songfei dengan mulut manisnya memanfaatkan gadis-gadis bodoh itu. Dia membuat mereka percaya kalau semua demi cinta, demi kejayaan, bahkan ada yang rela mati jadi tumbal untuk melindunginya. Saito hanya mengamati, semakin yakin bahwa Songfei hanyalah sampah yang memeras orang lain untuk keuntungan pribadi. Begitu ada kesempatan, Saito melancarkan serangan kilat. Saito Slash langsung menebas kepala Songfei hingga terpenggal dalam sekejap. Para penggemar histeris, tapi nasib mereka pun sama. Saito membantai mereka tanpa ampun. Player lain yang melihat cuma bisa terpana, belum pernah ada assassin sehebat itu. Namun Songfei belum benar-benar lenyap. Dengan fanatisme para pengikutnya, ia masih bisa bangkit. Saito lagi-lagi menutup permainan dengan tenang. Dengan Venom Dart yang menancap di kepalanya, Songfei benar-benar tewas. Dari tubuhnya, Saito mendapatkan 2000 hari respawn, jauh lebih banyak dibanding pengikut bodohnya. Setelah itu, Saito kembali fokus mencari Yesue. Kebetulan, ia bertemu dengan gadis pres itu bersama burung hantunya. Tanpa basa-basi, Saito menawarkan kerjasama. Ia akan memberikan senjata emas murah asal Yesue mau membantunya melacak Songfei. Dengan bantuan burung hantunya, mereka akhirnya bisa menemukan lokasi party Songfei. Pemburuan pun semakin dekat ke klimaksnya.